Hai, kalah kita sama Uzbekistan ya, 2-0, pening kepala saya. Info wasitnya rumahnya di mana ya? Mau saya dukunin lagi sesantet ya. Gak ada otak bener. Kita tadi gol, nggak jadi gol. Emang ya Allah, binatang gampang memang dia ya. Sama saya udah pesan buat kamu orang ya, yang tadi habis nonton bola di Bundaran Gajah. Ini sampah berserakan di mana-mana. Jadi kamu orang itu kalau nonton ya, nonton itu sampahnya diambil lagi, woi. Kasihan orang ini yang bersih-bersih nanti. Kayak mana mau bersih kota ini kalau kamu orang nanti buang sampah sembarangan kayak gini ya. Jadi buat kamu orang jangan buang sampah sembarangan ya. Sama info wasit itu di mana ya? Asli setelah cari nama emak bapaknya. Setelah dia. Jangan nggak kamu orang kasih tahu ya. Kasih tahu saya. Kamu orang tahu nggak nama ini emak bapak wasit tadi? Enggak. Nah, waduh, mau saya santet ya. Ayo. Tadi kita kan nggak gol kan? Tadi gol kan? Ya makanya mau saya santet malam ini. Ada santet. Iya. Mau saya, ya Allah saya, bapak kali nggak sewa kamu ya, wasit. Wasit ya. Ini kalau lu lihat ya, lu pijak sama gue sekarang. Lu kartu kuning keluarin 3, Sinto yang lu kasih kartu kuning sekarang kartu merah itu nggak sengaja. Udah bagus telurnya nggak pecah. Kalau pecah ke dokter Boyka aja. Lu pijak sama gue sekarang, lu panggil teman-teman lu sekarang ya. Yon Kombat habis 3, 22 Juni sini. Mulai hari ini, kata-kata Sen Yin Hao akan menjadi kata-kata umpatan terbaru, guys. Yo, iki menggambarkan orang sing gancuan, guatel, yo raine koyo bletokan, terus main ngono gak pernah adil, terus apa mana sing eleleh pokoknya gancuan iki super gancuan iki, yo. Jadi kalian lagi marah sama orang, gak usah ngomong koyo on ngomong goblok, brengsek apa gak usah. Cukup gini, kon Sen Yin Hao ngono kan, pas ngamuk gak karuan. Soalnya itu penghinaan terdalam buat orang manusia, yaitu kata lagi Sen Yin Hao ngono guys. Yo, misalnya kalian apa tukaran ini, namanya saja. Kon aja Sen Yin Hao ngono yo. Tonton kon tambah Sen Yin Hao kon saiki kon. Gitu aja guys, yo. Setuju yo? Nang videoku juga bakal aku pakai iku guys, gak pakai kasar-kasar wis. Langsung Sen Yin Hao. Cuma wasit yang sanggup bikin King Indo kalah cuy. Ungkapan ini gue yakin gak keliru karena di saat timnas menang melawan Australia, Jordan dan Korea Selatan wasitnya sama-sama adil cuy. Tapi di saat melawan Qatar dan Uzbekistan malam ini, wasit berat sebelah dan King Indo pun kalah. Itulah yang bikin timnas Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan malam ini karena wasit yang berat sebelah. Gol Indonesia dianulir cuma gara-gara ujung tumit sepatu dan kapten timnas dapat kartu merah cuma karena nendang bola di tempat dan pemain Uzbekistan menabrakkan dirinya ke kaki Rizky Ridho. Gini rupanya kalau timnas kita saking kuatnya cuy. Harus wasit yang bertindak untuk bikin King Indo nggak lolos ke final. Setelah ini kalian tahu kan harus apa ke wasit utama di lapangan dan wasit utama di ruangan VAR. Itu orang Thailand. Indonesia kalah dari Uzbekistan 2-0. Wow, kaget sekali kan. Kita berharap menang ternyata kalah. Banyak sekali faktor yang membuat kalah ya. Yang pertama wasitnya ini. Wasitnya ini kayaknya berat sebelah ini. Kartu merah Rizky Ridho. Tapi kenapa pas Marcelino nggak dicek VAR itu kena kakinya? Nggak adil. Wasitnya nggak tahu, entah kalian cek sendiri dari mana tuh, silakan cari akunnya wasitnya. Yang pertama wasit, yang kedua tidak hadirnya Rafael Strike itu jelas berpengaruh. Jadi tiki taka antara Marcelino dan si Witan plus Rafael Strike itu nggak ada lagi mati, Sananta nggak bergerak sama sekali, itu menurut saya. Yang kedua ya, yang ketiga mentalnya entah kenapa tuh nggak seperti kemarin, turun mentalnya tuh down. Entah kenapa nggak seperti lawan Korea kemarin ya, mentalnya tuh benar-benar turun. Entah kenapa itu, saya juga nggak tahu apa karena golnya dianulir, gol pertama, mungkin itu juga membuat mentalnya down ya. Tapi apapun itu kita harus apresiasi ya, Sintayong bisa membawa sampai semifinal dan bisa ikut Olimpiade itu sudah luar biasa. Tetap semangat, latihan lagi teman-teman timnas, jangan patah semangat, masih ada nanti Piala Dunia ya, kita lawan Qatar dan Filipina nanti di Indonesia. Tetap semangat, kalian bisa juara. Jos. Justin Hubner protes di Instagramnya dengan bilang, ya kita memang mainnya buruk tapi ini orang itu ya parah lah ibaratnya seperti itu, dan menampilkan parah, wasitnya ini pernah memimpin laga SEA Games juga ya, Indonesia U22 menghadapi Kamboja. Pada saat itu Kamboja dikasih penalti karena Ferrari melanggar. Ternyata pada saat replay itu di luar kotak penalti. Kan waktu itu kan memang belum ada VAR ya, sekarang sudah ada VAR, harus ya sudah lebih dibantu nih wasit.
Tapi tampaknya memang ya wasit ini agak bermasalah soal melihat garis ya. Ada Yang garis. Witan dilanggar itu kan juga tepi tuh. Itu memang kayaknya agak bermasalah ya mungkin penglihatannya atau apa, nggak ngerti lah. Yang jelas gue paham memang dalam konteks itu wasit merugikan kita ya, tapi kita juga ingat VAR juga merugikan kita, tapi kita juga ingat lawan Korea Selatan kita diuntungkan oleh VAR dan wasit. Jadi menurut gue sih ini part of the game. Kadang kita dapat wasit yang katro, kadang kita dapat wasit yang bagus. Ya kita mau gimana ya, harus terima-terima aja. Yang harus kita lakukan adalah fokusnya kita alihkan. Jangan terlalu sama ini, karena pertandingan itu Kamis, nggak lama lagi. Kalau kita terus terpaku oleh wasit ini, kita nyerang IG wasit, nggak ngaruh, dia tetap dapat duit dari AFC, dia tetap mimpin malah. Kita dan jangan sampai pemain itu emosinya itu ke bawah. Harus riset buat nanti lawan siapapun, Jepang lawan Irak. Ini lagi main, gue nggak peduli sih siapapun lolos lah. Itu jauh lebih penting, jauh lebih penting. Yang gue sayangkan sebenarnya ya kartu merahnya aja, karena itu impactnya nggak satu pertandingan, tapi dua pertandingan ke depan Rido nggak bisa main, itu aja. Kalau keputusan itu ya udahlah, toh memang Uzbek lebih bagus daripada kita, toh kita juga beruntung kena berapa kali tiang. Jadi kekalahan tadi memang layak dari segala segi ya, cuman memang ada keputusan wasit yang kali ini merugikan kita, that's it. Sebelumnya kita diuntungkan, jadi have no problem, dan kita harus lebih dewasa. Oke. Segitu dulu. Indonesia kalah 2-0, cuman gue respect teman-teman, kita doain Indonesia lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang mau silaturahmi sama wasitnya, silahkan dicek aja, ini mau silaturahmi. Dan tahu siapa ketika Indonesia kalah yang akan bersorak gembira gitu? Bung Toel. Gua cuma mau ngasih tahu buat Bung Toel ya, gak usah banyak cincong bacot deh. Sudah terbuka buat Bung Toel, kita fight aja anjing. Pokoknya buat Indonesia, good luck, keren, respect, bangga. Peace out me. Tidak apa-apa Indonesia kalah, yang penting kita tidak kalah melawan Uzbekistan, tapi kalah melawan wasit. Semangat dan terima kasih untuk semua Selalu pemain dikalahkan oleh timnas, wasit. seluruh staf yang bekerja keras selama ini. Kami sangat bangga, kalian luar biasa, kalian adalah pahlawan bangsa Indonesia. Jangan sedih, tetap semangat, sepak bola Indonesia sudah di jalan yang benar. Jangan dengarkan kata-kata orang-orang yang membenci, yang mendengki. Tutup telinga, maju ke depan, salam olahraga. Wasit lagi, Indonesia hancur lebur di semifinal gara-gara wasit. Iya, Indonesia kalah 0-2 lawan Uzbekistan, dan sebelumnya di babak pertama gue udah bikin konten yang mana gue melihat tercium aroma-aroma kecurangan wasit. Dan yang bikin gue kesel adalah ada beberapa komentar yang pasti netizen Indo nih, kayaknya suruhan Bung Toel, yang bilang kayak, "Bang, ngerti bola gak sih lo, Bang? Bang, itu udah bener wasitnya, Bang. Bang, lu boleh dukung Indonesia tapi harus netral dong. Dikit-dikit wasit. Gimana caranya kita nonton Indonesia terus disuruh netral? Coba, dikira juri ini Indonesia lawan Uzbekistan di semifinal AFC 23, di mana kalau kita menang bisa dapat Olimpiade, dan disuruh netral. Salah satunya ini nih, ada Ikhwan Hakim ini. Nggak habis pikir gue, kok bisa kayak gitu sih warga negara Indonesia loh. Nah sekarang yang komen-komen kayak gini setelah di babak kedua melihat performa wasit, masih bisa bilang gitu nggak? Masih bisa bilang, nggak apa-apa, Uzbekistan layak menang, wasitnya bagus kok, kita harus netral Pasti guys. dia malu Bisa nggak sendiri, ngomong kayak Bang. gitu? Coba tolong muncul ya coba. Ya bisa dilihat kan di babak pertama tadi, bisa dilihat. Ya tackle-nya nggak jadi penalti, ya walaupun kena bola itu masih 50-50 bersih, karena kena kakinya dulu, ke kaki Witan, walaupun akhirnya kena bola, nggak 100%. Banyak yang bilang, dikit-dikit wasit netizen Indo. Ya lu juga netizen Indo. Terus yang kedua tadi, kita udah pesta, kita udah seneng banget, luar biasa. Cek VAR, apa? Offside kan? Tuh gimana? Masih bisa bilang nggak apa-apa, wasitnya bagus kok, kita harus netral, masih bisa bilang kayak gitu nggak? Terus tambah lagi, nggak cuma itu doang, Rizky Ridho langsung kartu merah, padahal itu kakinya ya gimana, kaki mau di situ mau diangkat, mau tiba-tiba hilang kakinya, dan langsung kartu merah. Nah gimana, setelah kejadian itu masih bisa bilang, nggak apa-apa, udah Uzbekistan bagus kok, layak menang, wasitnya bagus, kita harus netral sebagai netizen Indo. Bisa nggak ngomong kayak gitu? Aduh, udah kesel sama suruhan-suruhan Bung Toel nih kayaknya nih. Sabar, Bang. Aduh, tapi intinya terima kasih Garuda Muda, tapi masih meledak-ledak nih, gue masih agak kesel dikit dah, sumpah. Halo, gue langsung aja ya. Lu boleh komen semua ya di sini. Satu kata untuk menggambarkan
Sen Yinhao, wasit Indonesia melawan Uzbekistan tadi. Coba lu komen ya. Pertama banget yang gue pertanyakan adalah keputusan VAR menganulir golnya dari Ferrari. Jadi ini kalau dilihat ya, ini angle-nya, angle-nya menurut jauh gue kurang sekali. pas untuk nentuin apakah ini offside Dia apa ambilnya enggak. samping, Karena bukan dari tarik sini lurus. kakinya Samantha, memang kan dia agak di depan dari kakinya si pemain Uzbekistan. Tapi pemain Uzbekistan ini bahunya tuh, ini nggak bisa, susah nih dinilainya karena kan mereka nggak punya Bukan, teknologi tangannya itu garis ya. loh. Jadi agak sulit dan ini benar-benar subjektivitas dari wasitnya aja. Karena kalau dari angle kayak gini yang agak miring, ini menurut gua nggak bisa diputusin sih. Harusnya mereka punya angle yang benar-benar lurus, ya, dan lurus dan kelihatan. Kalau di sini di bawah ini juga ini sebenarnya lurus, ini lurus yang di bawah, tapi nggak kelihatan posisi dari kakinya si Samantha. Jadi memang serba salah banget ini. Dan menurut gua kalau udah on field decision-nya udah gol, tapi susah diputuskan di VAR ini gol apa enggak, harusnya tetap gol. Ini menurut gua. Kedua, kartu merahnya Rizky Ridho. Ini menurut gue juga benar-benar questionable masuk banget. akal. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dia ngasih pelanggaran ya, ini masih gue terima lah. Cuman kalau misalnya kartu merah, menurut gue kurang pas aja gitu. Kenapa? Karena pertama, Rizky Ridho kan clearance bola ya. Dia clearance bola, terus si pemain Uzbekistan itu nomor 10, dia reaksinya adalah nyamperin si Rizky Ridho, dan ini benturan yang nggak bisa dihindarin sama sekali. Dan kalau kalian lihat di videonya itu, Rizky Ridho itu punya intensi untuk narik kakinya untuk supaya nggak kena. Jadi setelah kena dia tuh tarik kakinya, jadi bukan yang dia abisin kena gitu. Jadi memang intensinya bukan buat kenain si pemain Uzbekistan ya, dan harusnya setelah dicek di VAR, ini merupakan salah satu poin juga sih untuk nggak ngasih kartu merah, karena Rizky Ridho nggak secara intensional mau nginjek bagian selangkangan dari pemain Uzbekistan itu, karena dia punya intensi untuk narik kakinya supaya tekanannya nggak sekeras itu gitu. Dan kalau misalnya itu dikasih kartu kuning ya oke. Cuma kalau kartu merah menurut gua ini wasit dibayar berapa sih nih? Dua kesalahan wasit pas lagi Indonesia lawan Uzbekistan. Pertama adalah gua seumur-umur dari pertama kali ada yang namanya VAR, baru pertama kali nih ada ini penalti atau bukan. Tiba-tiba ini sih bukan pelanggaran. Dari mana itu? Ini tuh ngecek ini penalti atau Sudah bukan. pelanggaran, Penalti cek atau penalti, bukan. tapi tidak ada Penalti pelanggaran. atau bukan. Malah ini bukan pelanggaran. Hebat banget ini gimana sih? Oke, yang nomor 2. Itu Ridho kalau misalnya buang bola, kaki kan nendang pasti ke depan, gak mungkin nendang di kedua tuh tarik lagi ke belakang. Itu orangnya sendiri yang ngedatengin. Benar juga, Dia Bang. dengan berani, dengan pede emang mau ngalangin Ridho buang bola. Terus kalau misalnya ketendang, ya walaupun memang mengarah ke bagian yang gak enak, tapi itu mah ya mau gimana lagi. Ya oke lah, Tidak bisa fair lah kartu kuning, dihindarkan. tapi kalau butuh kartu merah, emang Ridho bisa apa? Bisa narik lagi kakinya gitu? Kan gak mungkin. Bisa kayak, saya nendangnya ke kanan, gak mungkin. Buang bola mah gak mikir, buang mah buang. Indonesia versus Uzbekistan. Langsung aja nih pada intinya nih. Yang pertama pastinya super bangga banget sama timnas Indonesia yang udah ngasih semuanya, ngasih yang terbaik, berjuang sekuat tenaga buat Indonesia. Dan emang mungkin belum rezeki kita aja. Dan memang di satu sisi juga Uzbekistan mainnya harus kita akui lebih bagus dari timnas kita, dan jadi banyak pelajaran lah yang bisa kita ambil yang harus diberikan oleh timnas ke depannya. Tapi sangat disayangkan, yang disayangkan tuh dari pihak Uzbekistan ya, terutama para pemainnya, terlalu banyak drama yang dilakuin di dalam lapangan. Contohnya Lebay. ngulur waktu, cuman disenggol sedikit tetapi terlalu banyak drama yang dilakukan. Dan yang paling mengecewakan lagi tuh ini nih wasit yang memimpin laga tadi, yaitu wasit dari China kalau nggak salah, namanya Sen Yinhao. Ada beberapa keputusan kontroversial menurut gue yang dilakuin, mulai dari advantage yang seharusnya Indonesia dapatkan, tetapi ketika boleh kerebut itu sama dia permainan dilanjutkan, dan giliran Uzbekistan itu mendapat advantage dan Indonesia berhasil merebut bola, sama dia langsung ditiup peluit ya. Belum lagi kayak kartu-kartu yang dikeluarkan yang seharusnya nggak perlu, sampai akhirnya Rizky Ridho harus terkena kartu merah, yang sebenarnya itu sebenarnya menurut gua ya 50-50 lah, nggak tahu juga ya. Kita kan sebagai penonton kan mungkin mikirnya kan itu kan
cuman kayak sentuhan tidak sengaja yang dilakukan Rizky Ridho ke pemain Uzbekistan gitu. Dan tapi akhirnya wasit Seninho memutuskan memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho. Sangat disayangkan banget, tapi ya udah nggak apa-apa, kita harus tetap move on, tetap bangga sama timnas Indonesia. Kita fokus untuk lawan Irak, karena Jepang tadi menang lawan Irak, dan semoga lawan Irak kita bisa lebih maksimal dan bisa langsung lolos ke Olimpiade tanpa adanya harus ikut playoff dulu. Nah, menurut kalian gimana nih kepemimpinan wasit ini tadi saat Indonesia lawan Uzbekistan? Coba kalian komen-komen di bawah, kita ngobrol. Dan jangan lupa follow TikTok gua. Thank you. Hanya wasit dan juga kelebayan pemain Uzbekistan yang ngebuat Indonesia nggak lolos ke final. Ya, kita lihat bahwa pemain Uzbekistan setiap lari jatuh prit. Pemain Indonesia lari jatuh nggak pelanggaran. Dan yang gue aneh adalah gol dianulir. Gol dari Ferrari dianulir. Karena yang gue aneh, itu bola dari Arhan itu udah ke atas duluan gitu loh. Jadi bola nggak di bawah, ke atas. Kalau bola di atas, itu nggak offside harusnya. Dan gue nggak ngerti lagi gitu loh. Ini wasitnya Thailand kan. Gue nggak ngerti lagi apa yang di pikiran dari wasit katro ini anjing. Dan hasil ini ngebuat Indonesia nggak lolos final. Tapi bukan berarti mimpi Indonesia ke Olimpiade Paris itu Masih sudah ada ya? tertutup. Indonesia akan menghadapi lawan antara Irak dan juga Jepang untuk Irak, memperebutkan tiket Karena 3 Jepang besar menang atas Irak. otomatis lolos ke Olimpiade. Jadi untuk fans Indonesia, tetap dukung Indonesia di hari Jumat nanti. Kekalahan yang bisa dibilang kita dirampok di hari ini. Di luar Indonesia mainnya loyo, gimana nggak loyo? Gitu loh, mau ngelakuin counter attack juga males. Pemain Uzbekistannya lebay, wasitnya katro. Fuck off lah. U23 Indonesia gagal ke final setelah di semifinal kalah 0-2 atas timnas U23 Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia secara permainan kita memang kalah oleh timnas U23 Uzbekistan yang main jauh lebih rapi dan main jauh lebih ngotot. Bahkan timnas U23 Indonesia dari awal itu udah dipres habis-habisan, megang bola juga jarang sekalinya megang bola direbut lagi. Ini bukan berarti timnas U23 benar-benar jelek mainnya, bukan berarti timnas U23 Indonesia tanpa peluang. Ada. Bahkan timnas U23 Indonesia kita sempat ngebobolin lebih dulu timnas U23 Uzbekistan loh. Cuman sayang dicek VAR dan ya akhirnya nggak jadi gol. Gol timnas U23 Indonesia dianulir karena offside. Oke lah, gue masih oke lah sama yang itu ya. Tapi kartu merahnya Rizky Ridho tuh kayaknya seharusnya nggak keluar kartu merah loh. Dia cuma berusaha Kartu merah ngehalau agak bola, lebay. buang bola, otomatis kan kakinya pasti ke depan nih. Nggak mungkin langsung nekuk. Nah, pemain timnas U23 Uzbekistan itu nyamperin. Emang otomatis kena kakinya Rizky Ridho yang memang nggak sengaja. Dan kalau nonton dan lihat baik-baik itu kakinya langsung ditarik ke belakang. Memang setelah kena bola duluan. Otomatis kakinya kan gara-gara pemain Uzbekistan nyamperin ya pasti kena pemainnya. Tapi permasalahannya nggak lama setelah itu langsung ditarik kakinya, cok. Itu aja yang gua nggak habis pikir. Mana ngecek VAR-nya lama banget lagi. Nunggu konfirmasi masuk rekening dulu kan. Satu lagi, kalau timnas kita melakukan sebuah pelanggaran yang memang belum tentu pelanggaran, itu wasit cepet banget new peluitnya. Ditambah lagi dengan action pemain Uzbekistan yang guling-gulingnya cukup lama. Tapi kalau pemain timnas U23 Indonesia kita yang kena pelanggaran, itu wasit pura-pura kagak lihat, bahkan new peluit juga kagak. Tapi ya udahlah ya, timnas U23 kita udah nice try masuk semifinal walaupun gagal dan kalah lawan Uzbekistan U23. Kalian tinggal silaturahmi aja dan kita dukung timnas U23 Indonesia kita nanti perebutan juara 3 untuk dapetin tiket ke Olimpiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya, apapun hasilnya, kita sudah ketahui bersama bahwa timnas Indonesia U23 tidak bisa lolos ke babak final karena pada pertandingan semalam timnas kita kalah 0-2 dengan Uzbekistan. Ya, sudah saya duga sebelumnya bagaimana kalau di dalam sebuah pertandingan ada pemain ke-13 dan juga ke-14 yang bertindak di situ. Ini seperti mengulang kejadian ketika Indonesia menghadapi tuan rumah Qatar, di mana ketika itu kita juga kalah 2-0
dan kita dikalahkan oleh wasit dan juga wasit utama dan juga wasit VAR. Lagi-lagi wasit VAR-nya ini dari Thailand, teman-teman. Sepertinya memang orang Thailand tidak suka kalau kita negara dari Asia Tenggara itu lolos ke final. Seharusnya mereka itu mendukung, bukan dengan cara seperti ini. Kembali pada laga Indonesia versus Uzbekistan, lagi-lagi wasit VAR itu dari Thailand. Satu kata buat para wasit yang memimpin laga ini, Anda itu bangsat, Anda itu asu, Anda itu encok, Anda itu goblok. Kesal saya lihat pertandingan semalam. Ya, terlepas dari permainan dari timnas kita yang agak sedikit menurun, tapi banyak sekali kontroversi yang dilakukan oleh wasit terkait dengan keputusannya. Kita melihat di mana pada babak pertama ketika Witan dilanggar, di situ wasit sudah meniup peluit tanda ada pelanggaran. Bahkan para pemain kita sudah menyiapkan untuk melakukan tendangan bebas. Namun pada akhirnya apa? Dapat telepon dari wasit VAR. Katanya, bro, cek VAR dulu. Nah, kita kan berharap itu penalti karena disuruh cek VAR kan. Dan payahnya lagi, VAR-nya tidak melihat bahwa itu ada pelanggaran di dalam kotak penalti. Kemudian kita juga tidak dapat tendangan bebas. Jadi ini menurut saya sangat konyol sekali. Sebegitu takutnyakah mereka terhadap timnas kita sehingga harus dibantu oleh wasit utama dan juga wasit VAR untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia? Sebegitu takutkah kalian? Indonesia ini bukan siapa-siapa. Tambah lagi para pemain dari Uzbekistan yang sangat lebay. Ya, kita warga negara Indonesia jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Tentunya kekalahan ini bukan kekalahan kita melawan Uzbekistan. Lagi-lagi saya sampaikan ini adalah kekalahan kita melawan wasit. Ketika pemain kita saat bertanding dipimpin oleh wasit-wasit yang jujur, wasit-wasit yang tidak mendukung kepada salah satu tim, maka hasilnya tentunya akan beda. Permainan cantik itu akan diperlihatkan oleh para pemain kita. Karena mereka melihat, oh wasit ini bersih, wasit ini baik, kepemimpinannya bagus. Tetapi mental anak-anak kita itu jatuh ketika melihat kepemimpinan wasit yang tidak adil. Tidak adil sama sekali. Silakan teman-teman untuk berkunjung ke rumahnya wasit yang berasal dari Cina itu. Mungkin bila perlu stop menggunakan produk-produk dari Cina sebagai bentuk protes atas kepemimpinan wasit yang memimpin laga antara Indonesia versus Uzbekistan. Nah teman-teman, kita masih punya harapan untuk lolos ke Olimpiade tanpa melalui playoff ya. Kita masih ada peluang, timnas kita akan bermain sekitar hari Kamis atau hari Jumat itu melawan Irak. Karena pertandingan semalam, Irak itu kalah atas Jepang. Dan kita akan melawan Irak. Jika kita menang melawan Irak, maka timnas kita akan otomatis lolos ke Olimpiade. Dan di partai final, Jepang akan bertemu dengan Uzbekistan. Saya doakan semoga Jepang bisa menang. Ya, harapannya semoga Jepang bisa menang. Dan bagaimana ya kehabisan kata-kata untuk berbicara soal sepak bola Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus memberikan apresiasi kepada semua pemain, kepada tim pelatih, asisten pelatih, atau apapun itu yang ada di dalamnya. Karena mereka sudah berjuang mati-matian hingga sampai di semifinal. Tim yang tidak diunggulkan sama sekali, tapi bisa berada sampai semifinal. Itu sangat luar biasa. Di luar dugaan, sehingga tidak mengherankan berbagai cara dilakukan oleh lawan-lawan kita, mulai dari menyogok wasit agar kita bisa dikalahkan,
Ya, 2 kekalahan yang diterima oleh timnas kita, tentunya itu kita dikalahkan oleh wasit, bukan dikalahkan oleh lawan. Jadi lawan kita yang sesungguhnya itu adalah wasit. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang. Kalian luar biasa. Terima kasih teman-teman. Salam olahraga.